Pancasila, Nama Budaya, Satu Kebajikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami, yaitu menganalisis perusahaan PT Gojek. Gojek adalah perusahaan yang melayani layanan di mana saja untuk siapa saja yang membutuhkan secara online. Gojek didirikan pada tahun 2009 oleh Nadiem Makarim. Gojek bermitra kepada pengendara berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat, Gojek juga bisa melayani pengiriman barang, pesanan makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan dari apa sih Gojek itu. Gojek berkembang aplikasi ini hingga keluar dan mendorong Gojek dalam meningkatnya layanan yang dimilikinya. Saat ini diketahui Gojek telah memiliki 22 layanan di aplikasinya, tidak hanya memberikan layanan transportasi, namun Gojek telah bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menambah layanannya seperti komik, berita, hingga donasi. Adapun layanan yang dibeli Gojek ada seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoMart, GoNet, GoBook, GoPlan, dan masih banyak yang lain. Dengan memudahkan transaksi dalam melakukan layanan yang diinginkan, Gojek berhasil membuat layanan yang tersebut sehingga selain menggunakan GoPay dan melakukan pembayaran, aplikasi ini juga mengizinkan para pedagang melakukan pembayaran menggunakan cash. Di sini ada beberapa layanan Gojek. Yang pertama ada GoRide. GoRide sendiri adalah jasa transportasi kepada para pelanggan yang menggunakan sepeda motor. Untuk yang kedua ada GoCar, yaitu jasa transportasi kepada para pelanggan yang menggunakan mobil. Untuk GoSend, jasa pelayanan pengambilan atau pengantaran suatu barang kepada pelanggan. Dan keempat ada GoMart. GoMart ini kurang lebih sama, cuma GoMart kita melakukan pelayanan kepada para pelanggan yang ingin membeli di suatu supermarket. Yang kelima ada GoFood. GoFood ini jasa pelayanan kepada para pelanggan yang ingin membeli makanan di restoran. Yang keenam ada GoPay, yaitu pembayaran yang dilakukan secara virtual. Selanjutnya ada karakteristik responden. Pada bagian karakteristik, responden menjelaskan variabel yang dinyatakan berpengaruh dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Penjelasan yang terdapat dalam karakteristik ini merupakan bagian yang penting karena informasi-informasi yang diperoleh berisi jawaban yang diberikan kepada responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dalam hal ini melakukan angket kuesioner yang dibagikan melalui Google Form. Di sini ada tabel pengguna responden jasa Gojek. Umur responden mengacu pada rentang usia customer Gojek. Dengan menganalisis data umur, perusahaan dapat mengetahui seberapa beragam atau mungkin demografis pengguna jasa transportasi online Gojek di Surabaya. Yang pertama, ini ada usia dari pengguna jasa layanan Gojek. Yang pertama, usianya kurang dari 20 tahun. Untuk penggunanya sebesar 28%. Yang kedua, usia rentan pengguna Gojek sekitar 20-30 tahun, penggunanya sebesar 60%. Yang ketiga, kurang lebih pengguna jasa layanan Gojek 35 tahun itu sebesar 12% frekuensinya. Selanjutnya ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, jenis kelamin laki-laki, pengguna jasa transportasi Gojek sebesar 57, yang kedua perempuan, penggunanya sebesar 43. Kesimpulan dari hasil analisis perusahaan PT Gojek, Gojek merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi, khususnya pada bidang transportasi. Gojek dalam peranannya merupakan penghubung atau penyedia aplikasi antara konsumen dan juga mitra. PT Gojek sendiri tidak bergerak pada jasa transportasi saja, tetapi juga bergerak pada bidang kurir, bidang pengemasan, tiket otomotif, pulsa, dan bidang kesehatan. Adanya PT Gojek di lingkungan masyarakat sangat membantu perekonomian, seperti membuka lapangan pekerjaan. Adanya aplikasi ini membuat kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sekian presentasi dari analisis kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.